Komisi 1 DPR RI menyepakati revisi Undang-Undang RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dibawa ke tingkat 2 atau rapat paripurna. Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi 1 DPR RI dan pemerintah digelar 18 Maret 2025. Menurut Ketua Komisi 1 DPR RI, Utut Adianto, dari fraksi PDIP, seluruh fraksi sepakat membawa RUU TNI ke tingkat pembahasan tingkat 2 atau paripurna DPR RI untuk disahkan. RUU TNI ini digodok pun menimbulkan pro kontra karena mencakup perpanjangan usia dinas keprajuritan, penambahan kementerian, lembaga yang bisa diduduki prajurit aktif di 15 instansi, serta tugas TNI terkait operasi militer di luar perang. Secara terperinci terdapat 4 pasal dalam UU TNI yang direvisi. Dan berikut adalah rincian kementerian atau lembaga yang diusulkan dapat diisi oleh tentara aktif. Pasal 47 dalam RUU TNI per Senin 17 Maret 2025. Selamat malam pemirsa, berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, saya Mustika Ratna. Kalau kemudian revisi Undang-Undang TNI ini akan segera dibawa ke tingkat 2 atau rapat paripurna, apakah itu artinya revisi Undang-Undang TNI akan segera disahkan menjadi Undang-Undang TNI? Kalau berbicara mengenai revisi Undang-Undang TNI, apakah kemudian itu mencederai semangat reformasi? Kita akan membahasnya pemirsa dalam Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur kali ini bersama Bapak Dr. Freddy Purnomo SHMH, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar. Pak Freddy, terima kasih sudah hadir Pak. Pak Freddy dosen, ketemu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ketemu teman-teman mahasiswa, ketemu mahasiswanya dong ya, mahasiswa dan dosen begitu ya. Feedback kembali muda lagi. Jadi selalu muda begitu ya pastinya. Akhirnya keinget lagi yang dulu ya. Kampus itu menarik. Ya, jadi kalau tanya pekerjaannya Pak Freddy apa? Pekerjaan saya adalah dosen. Ya. Sedangkan DPR itu hanya meneruskan hobi jadi aktivis. Hobinya malah di DPRD ya Pak ya. Dulu kan aktivis jalanan, sekarang sudah di gedung kan gitu. Dan ini adalah penerusnya nih, ya. Ada Mas Erdogan Tayyip ini, Menteri Sosial dan Politik BEM UNER 2024. Mas Edo, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Bersama juga Mas Muhammad Sai Yusuf ini, Wakil Ketua PMII Jatim yang akrab disapa Mas Sai. Mas Sai, terima kasih juga hadir. Sama-sama. Pak dosen, ya, dan juga mahasiswa. Pak Freddy ini anak kolong loh ya. Ya kebetulan aja. Kebetulan aja, oke. Kebetulan. Pak Freddy, ini bagaimana sebenarnya Pak? Kalau kita bicara mengenai mekanisme dari pembahasan revisi sebuah undang-undang. Ya, jadi gini, memang di dalam aturan perundangan ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 11, ada mekanisme bahwa RUU ini kan inisiatif dari pemerintah, dan ini adalah pemerintah itu TNI. Iya. Nah kemudian masuk dalam prolegnas, itu sudah lama. Sejak tahun 2015 kalau salah saya 10 tahun lalu. Oke. Tetapi pada waktu itu kan juga belum masuk sebagai skala prioritas gitu di prolegnas. Nah baru karena, ini menurut pandangan saya ya, karena situasi kondisi dan saya sendiri melihat bahwa negara kita ini dalam keadaan tidak baik-baik aja. Terutama dalam kejahatan kelas berat ya, extraordinary crime ini, tentang narkoba, korupsi, ini kan sudah sangat marak ya, bukan makin rendah makin tinggi. Nah, saya tidak banding-bandingkan di masa Orde Baru, reformasi, tidak lah. Saya ini hidup 3 zaman. Mau Orde Lama, saya sudah lahir. Kemudian Orde Baru, saya memang menginjak dewasa. Di Orde Reformasi, saya makin dewasa. Belum tua, makin dewasa. Maka frasenya makin dewasa. Makin dewasa gitu. Makanya saya membiasakan tidak terlalu berburuk sangka. Ya, kita ini kan punya landasan yang sudah dimaknai di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Semua itu berawal dari Indonesia negara hukum. Baik. Rekstat bukan makstat. Itu di Undang-Undang pasal 1 ayat 3. Kemudian melihat perkembangan situasi kondisi sebagaimana semangat reformasi, tentunya kita harus bisa menghadapi semuanya itu adalah profesionalitas. Ya, kita jangan feedback lagi dengan masa lalu yang kita pandang memang kurang baik ya. Nah, yang baik tetap kita lanjutkan.
yang tidak baik kita perbaiki. Makanya saya melihat bahwa sekarang menjadi isu adalah RUU TNI. TNI ini kan memang sudah menjadi TNI profesional. Iya. Kita ingat di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini semangat reformasi loh ya. Di pasal 27 sudah jelaskan ya, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam rangka bela negara. Iya. Nah, maka masuk dalam komponen cadangan. Bicara wajib kan berarti kan sudah keharusan gitu lah. Nah, makanya sebagai kekuatan inti adalah militer dalam pertahanan. Makanya tidak ada salahnya melihat perkembangan situasi kondisi yang berada sekarang. Ya, saya bahasanya, saya memahami bahwa ini militer harus adil, bukan dalam artian mengambil ranah sipil, tidak, tetapi menjaga kedaulatan yang mungkin timbul dorongan dari dalam. Istilahnya sekarang ini istilahnya istilahnya bukan perang fisik, perang proksi. Proksi ini kan istilahnya kan apa ya? Kan semua teknologi gitu loh. Nah, kalau memang TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan masih dengan hanya sebagai apa ya? Sebagai model-model konvensional, ya tentunya janganlah. Baik. Kita harus profesional. Makanya saya melihat dalam konteks undang-undang perubahan undang-undang TNI ini lebih mengedepankan bukan jabatan sipil yang akan diduduki oleh TNI. Nah, kemudian tetapi TNI ikut terlibat di dalam menangani penanggulangan. Contohnya saya sebut tadi, urusan narkoba. Narkoba terbesar loh sekarang, tingkat dunia loh, bukan artinya hanya turut dilibatkan juga. Jawa Timur nomor 2 sekarang. Ini nggak ada berhentinya. Sampai saya pernah membuat perda tentang validasi P4 itu nggak selesai. Nah, terkait dengan masalah tahapan itu tadi memang. Jadi tahapan itu kalau ini sudah masuk ke level 2, ya tentunya nanti tinggal disampaikan paripurna lah, nanti menunggu pendapat dari fraksi ya. Pada akhir fraksi itu bagaimana? Tentunya kan ini belum selesai, baru dari saya atau apakah panja atau pansus, tapi yang diserahkan tugas adalah teman-teman Komisi 1, memang bidangnya masalah pertahanan. Nah, nanti baru pendapat dari fraksi itu baru nanti berdebat gitu loh. Nah, tapi saya melihat dalam konteks ini sekali lagi TNI tidak mengembalikan namanya fungsi dui fungsi, tidak mengembalikan dui fungsi TNI, tetapi ada kekhawatiran untuk nanti mengarah lagi ke sana, Pak. Makanya saya tidak suka bicara kekhawatiran. Tetapi dalam konteks mari kita baca ya, saya menghormati apa yang disampaikan teman-teman Komisi 1, itu semua fraksi ada, termasuk fraksi saya. Makanya saya tidak boleh berbeda, karena saya sudah bocoran bahwa bukan dui fungsi dikembalikan, tetapi keberadaan TNI ini akan memasuki jabatan strategis. Dan itu dimungkinkan di dalam Undang-Undang ASN 20 tahun 2003. Baik Pak Freddy, nanti masih akan kita lanjutkan. Pemirsa tetaplah bersama kami, Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur akan kembali hadir sesaat lagi. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur bercita-cita menjadikan Jawa Timur gerbang baru Nusantara. Jadilah tenaga kerja kompeten dan memiliki keahlian dengan mengikuti pelatihan kerja dan sertifikasi di Balai Latihan Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Balai Latihan Kerja Tuban memiliki beragam kejuruan dengan unit kompetensi unggulan yang siap mengantarkan lulusan menyongsong Indonesia Emas 2045. Informasi pendaftaran hubungi Balai Latihan Kerja Tuban di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Latsari, Kota Tuban. Dalam puasa ini terdapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Puasa tersebut dapat rohul darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahwa tapi bagian insya Allah akan memusnahkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Wakasus syahwat, dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semuanya. Ring, Siti. Nang di. Apa? Iki loh, aku mau dijak pacarku nang aku Ramadan. Ayahku tercinta, iku ya bener sosok kan anu nang
tinggal. Nang di, gendane sampean. Ono kerjaan dadak jarene. Ayo apa wis nyampe nang gone kene. Ya mendingan plak-plak wae kok nang gone kampung Ramadan 2025 JTV iki. Ayo kalau aku Ning gak golek takjilane kate bokoning. ya golek lah. Kowe nang kene ki panganane macam-macam lho. Menarik kabeh. Makane ini dhisik bloki. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya berkorek. Wis ta rek, mrene yo. Macem-macem panganane. Dan regane ya wis sesuai kantong lah yo. Terus aja lali nek mrene kon gak nggo duit cash, gak usah khawatir soalnya isok bayar gawe kris. Ada 10 tuntutan yang dilayangkan masa aksi, salah satunya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 961 orang kepala daerah dan wakilnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Penjualan tiket KA jarak jauh masa angkutan lebaran ini masih berlangsung. Pemandian Banyu Biru adalah bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Kalau ada orang yang memuji kita, ada orang yang kemudian positifnya, saya hanya meminta semoga Allah Ta'ala tidak menyiksa saya. Ramaikan dan hadiri Munajat Malam 1000 Bulan bersama Gus Kaisar di Gor Sidoarjo, Rabu 19 Maret 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Mas Edo, bagaimana kalau tadi Pak Freddy mengatakan jangan berburuk sangka dulu nih. Ini kayaknya mengarah ke teman-teman mahasiswa. Memang kalian berburuk sangka ya? Gimana terkait dengan revisi Undang-Undang TNI melihatnya? Terima kasih Mbak Tika atas kesempatannya. Mungkin saya buka, saya mengutip dari Samuel Huntington, dari artikelnya judulnya itu Soldier and the State. Profesional tentara itu kalau masuk ke pemerintahan itu pasti mengarah menuju ke otoritarianisme. Itu. Dan kalau masuk ke ranah sipil tentara itu pasti akan mengganggu demokrasi yang berjalan gitu. Itu perkataan dari ilmuwan politik Harvard gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, amanat reformasi. Kita ada nilai muatan historis terhadap dwi-fungsi ABRI ini, Mbak. Ya. Dan amanat reformasi mengatakan kita ingin menghapus dwi-fungsi ABRI gitu. Terus kita juga ingin menegakkan supremasi sipil. Nah, dari dua hal itu, ada dari nilai teori dan nilai historis, mungkin nggak masalah kalau kita itu ada berburuk sangka. Itu masih poin pertama. Poin yang kedua Mbak Tika, yang menarik itu adalah RUU TNI, betul kata Bapak, itu nggak masuk ke RUU prioritas di prolegnas yang ada itu. Tapi tiba-tiba muncul, bahkan ada 18 RUU prioritas yang nggak masuk. Tapi tiba-tiba muncul dibahas di bulan Februari atau Maret. Waktu dipanggil Pak Panglima TNI Agus Subianto, itu dia menyatakan ternyata yang menginginkan itu memang pemerintah dan yang mengirim surat ke Ketua Komisi 1 untuk dilakukan pembahasan RUU TNI itu Pak Safri Samsudin selaku Menteri Pertahanan. Gitu. Nah, proses-proses yang ada ini udah nggak masuk prolegnas, tapi kok tiba-tiba jadi pembahasan yang paling utama. Terus rapatnya dilakukan di hotel, menciderai semangat efisiensinya ini. Terus kenapa kok kesannya terburu-buru, katanya banyak pihak yang diberikan kesempatan rapat dengar pendapat dan sebagainya, tapi kok ternyata masih banyak sipil yang menolak. Nah ini, poin-poin ini yang membuat kita itu berburuk sangka gitu. Ditambah lagi dari isi-isinya itu dari 10 kementerian dan lembaga yang boleh diisi sama TNI, nambah menjadi poinnya 5. Terus sebelum ke sana, draftnya pun Mbak Tika, draft resminya terkait RUU TNI itu kita nggak bisa akses. Jadi masyarakat sipil tidak bisa mengakses ya? Makanya dari Pak Sufmi Dasko ngomong katanya
itu beda sama isinya. Loh, ya isinya mana? Tolong berikan ke kita gitu. Baik, nah ini kita juga akan melihat bahwa ada 10 kementerian yang jabatannya boleh diisi oleh TNI aktif, yaitu Kemenko Polkam, kemudian Kemenhan, Setmilpres, BIN, BSSN, kemudian Lemhanas, Dewan Pertimbangan Nasional, Basarnas, begitu ya. Dan kalau kita bicara mengenai penambahan operasi militer selain perang, ini untuk pasal 7-nya, bisa kita saksikan bersama, begitu. Ya, sebentar. Jadi ada BNN juga dan juga ada Mahkamah Agung. Nah, ini terkait dengan penambahan operasi militer selain perang. Itu membantu menanggulangi ancaman cyber, TNI bisa membantu dan menyelamatkan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri, begitu ya. Terkait dengan pasal 7 dalam revisi Undang-Undang TNI per Senin malam. Oke. Seperti itu. Artinya Mas Edo melihatnya seperti apa? Ya, artinya kami rasanya nggak apa-apa untuk kita itu curiga ke pemerintah. Karena di ilmu politik juga pemerintah itu necessary evil. Suatu kepentingan yang dihadirkan ke tengah-tengah masyarakat untuk suatu kejahatan yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menghindari kejahatan yang lebih besar gitu. Kita pantas kok untuk kita curiga. Karena negara yang punya berbagai macam komponen, institusi dan sebagainya untuk melakukan, kita rakyat sipil wajib untuk curiga gitu. Kita wajib untuk curiga. Nah, sekaligus saya juga tambah curiga, pemerintahan Prabowo Subianto sekarang itu lebih banyak TNI-nya yang mengisi jajaran-jajaran di pemerintahan. Bahkan ada TNI aktif gitu. Kita sebut saja Letkol Teddy. Ada dari Bulog itu, Dirut Bulog. Terus ada dari Inspektur Jenderal di beberapa kementerian. Itu masih tentara aktif semua. Waktu ditanya ke Menteri Hukum tentang Inspektur Jenderal yang masih aktif ini tentara, ya nanti kami usahakan atau upayakan untuk pensiun dan sebagainya. Nah itu masih omon-omon kan gitu. Kita kan perlu bukti karena kita negara hukum, betul kata Bapak tadi. Kita perlu akhirnya hukum ini ada supremasi hukum juga selain supremasi sipil gitu. Jadi kita ingin apa yang sudah dicanangkan pada undang-undang itu dipenuhi gitu. Dan undang-undangnya jangan dibuat main gitu. Artinya bermain di balik revisi undang-undang seperti itu ya Mas Edo ya. Kalau Mas Sai melihatnya seperti apa ini? Yang pertama ya, izin masuk persoalan undang-undang revisi yang lagi marah ini soal TNI Mbak ya. Yang pertama tentu soal sejarah. Dalam beberapa sejarah kebangsaan kita semenjak lahir ini kan, konteks berbicara antara revisi undang-undang TNI ini kan sebenarnya berangkat dari dui fungsi ABRI kala itu. Yang dimana pada sejarahnya terbentuk pada tahun 57 sehingga pada tahun 1969 itu ditetapkan dui fungsi ABRI kala itu di pemerintahan Pak Soeharto sebagai presiden kala itu. Dan itu tidak berselang lama dari sejarah lengsernya Bung Karno sebagai pemangku jabatan presiden kala itu dari Orde Lama ke Orde Baru. Dari 66, 65, 66 kemudian 69 itu disahkan sebagai dui fungsi ABRI kala itu. Nah, akhirnya pada saat reformasi pasca itu Gus Dur menjadi presiden, lalu kemudian itu dihapuskan. Penghapusan dari dui fungsi ABRI itu kemudian dikelirkan, dihapus karena satu, nilainya adalah semangat reformasi, kedua adalah nilainya adalah semangat demokrasi, yang ketiga adalah penghormatan atas supremasi sipil. Nah, karena ketika ngobrol sejarah bangsa kita ini tentu tidak hanya dihuni oleh dua institusi ini tentunya. Ada banyak keringat, ada banyak darah yang kemudian juga cukup luas melibatkan para stakeholder, masyarakat kampung misalnya, dan masyarakat sipil tentunya. Dan salah satunya juga kalau kita bicara lebih terkhusus lagi kalangan pesantren bahkan juga memiliki daya perjuangan kala itu. Ini kan sebenarnya bangsa kita kaya akan sejarah. Nah, kenapa kemudian per hari ini ditarik-tarik pada wilayah yang kemudian kami memandang, kalau dikatakan curiga ya kami curiga begitu ya. Kami memandang ini seolah-olah nilai atas dasar spirit masyarakat sipil dalam konteks kesejarahan itu seakan-akan ini sudah sedikit demi sedikit akan dihilangkan. Begitu Mbak. Baik. Ya Pak Freddy begini loh Pak. Terkesan bahwa untuk RUU TNI ini atau revisi Undang-Undang TNI ini kan terburu-buru atau dipercepat. Bahkan Bapak Menhan mengatakan pada saat Ramadan harus sudah digedok. Itu targetnya begitu ya Pak ya. Tetapi kan kita masih melihat nih nanti seperti apa perkembangannya. Dengan adanya rapat paripurna, kemudian pandangan fraksi-fraksi, mekanisme memang harus dilalui. Tapi memang apakah begitu Pak Freddy melihatnya terkesan terburu-burukah atau memang ini sudah waktu yang tepat begitu Pak untuk kemudian melakukan revisi Undang-Undang TNI?
Saya lebih bicara faktual. Saya nggak pernah bicara berandai-andai terkesannya. Jadi gini, semua kebijakan dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, baik negara itu diputuskan melalui politik. Nah, tentunya ini sudah ada pembicaraan yang memang sudah dilakukan di internal ya. Kalau ini sampai lolos dalam konteks pembahasan, berarti sudah ada tahapan pembicaraan di tingkat lintas fraksi. Intinya itu, saya tidak mengatakan terkesan keburu-buru, tidak. Ini sudah lama, sudah lama. Dan saya melihat bahwa ini kebutuhan. Saya mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi bukan karena saya anak kolong atau mungkin saya pernah terlibat dalam dunia militer, tidak. Saya ini pernah mengirim teman-teman di Timur, ya toh? Ya teman UNER pun banyak waktu itu. Bagaimana pada waktu sampai namanya Timur lepas, berapa ribu yang meninggal sana itu akibat kebiasaan sipil yang memang tidak apa. Mohon maaf ya, saya tidak dalam artian tidak menghormati Habibie, bukan, karena smart reformasi. Nah, saya katakan bahwa ini memang situasi kondisi. Saya tidak, sekali lagi, tidak ada kata difungsi ABRI, tidak ada. TNI pun tinggal diam. Satu contoh, ada TNI Manunggal Desa. Dia merehab. Saya tadi baru pulang dari Bali ya. Saya kemarin lihat teman-teman TNI bersih-bersih. Ada bencana yang tampil ya TNI. Iya toh, tanpa diminta saya tampil. Ya mohon maaf sekarang. Saya pelan-pelan. Saya juga aktivis loh ya. Aktivis gitu. Ya ayolah teman-teman adik mahasiswa, kalau ada bencana bareng-bareng. Saya pun bersedia. Saya bersedia. Bila perlu memang perlu divalidasi, saya akan bicara ke gubernur gitu loh. Bersama-sama kita. Lah ini kepedulian. Makanya tadi disebutkan ada beberapa ranah yang memang akan ditempati, contohnya BNPT, BNN, Basarnas, terus Mahkamah Agung. Memang ya harus ada lah. Rumah peradilan militer harus ada memang. Dalam konteks kasasi memang harus ada itu. Karena upaya kasasi kan memang di Mahkamah Agung toh. Jadi memang ada auditor jenderal militer. Nah itu semua dalam hal penegakan hukum gitu. Jadi dalam konteks peranan TNI, jadi sekali lagi ya, saya tidak terlalu berlebihan pada TNI. Tetapi ini adalah tugas. Kita ini punya matra darat, mata laut, matra udara. Iya toh. Kita tahu kecolongan kita kemarin. Kita kecolongan pagar laut. Bayangkan sekarang. Iya toh, saling lempar satunya sekarang. Itu ya, iya, Pak Freddy ya. Baik Pak Freddy, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthic, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthic dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh. Alhamdulillah, atas izin Allah sudah banyak yang merasakan manfaat dari Healthic ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa merasakan manfaatnya seperti mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Dunia kerja terus berkembang, tantangan semakin kompleks. Lalu, bagaimana cara mempersiapkan SDM unggul untuk masa depan? Temukan jawabannya di Ruang Karir. Tema kali ini, kompetensi unggulan, solusi kebutuhan SDM masa depan. Bersama para pakar dan praktisi terbaik, Rabu 19 Maret 2025, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di JTV. Tema kita hari ini pemirsa tentang perempuan dan moderasi beragama. Menarik sekali. Dalam Al-Quran, perempuan itu dipandang sebagai makhluk yang menjadi subjek hukum yang sempurna. Menjadikan perempuan itu kelas nomor 2 itu tidak benar gitu ya. Karena itu kita sebagai perempuan harus berpikir positif, berbuat secara positif.
Kalau ada orang yang memuji itu, ada orang yang kemudian positif itu, saya hanya meminta semoga Allah Ta'ala tidak menyiksa saya. Ramaikan dan hadiri Munajat Malam 1000 Bulan bersama Gus Kaisar di Gor Sidoarjo. Rabu 19 Maret 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, pembahasan kami dalam Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur malam ini masih terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Cederai semangat reformasi, ya pasti akan berbeda tentunya ya dari masing-masing pandangan begitu. Termasuk begini, Pak Freddy, Ade Edo, juga Dek Said, begini. Salah satu Wakil Ketua DPR menyatakan bahwa sudah bertemu nih dengan para aktivis yang tadinya menolak revisi Undang-Undang TNI. Saya mau tanya dulu nih ke Mas Said gimana? Katanya ini sudah ada pembicaraan yang baik-baik saja begitu loh terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Jadi sudah ada pembicaraan antara pihak DPR, kemudian Komisi 1 dengan teman-teman aktivis yang awalnya menolak. Menjadi kemudian ini pembicaraannya hangat, diklaimnya seperti itu nih. Ya menyenangkan lah pertemuannya begitu. Kalau Mas Said seperti apa melihatnya? Ya terlepas itu keterwakilannya yang di wilayah mana saya nggak paham ya. Tapi yang jelas kalau itu mau divalidasi sebagai bagian dari pihak yang benar seluruhnya menolak akan keberadaan revisi Undang-Undang TNI ini, kenapa kemudian nggak diadakan dialog publik terbuka misalnya yang difasilitasi oleh negara katakanlah? Ini kan lebih gentle dan lebih bisa lebih divalidasi begitu terhadap orang-orang yang kontra maupun aktivis yang kontra terhadap adanya revisi Undang-Undang TNI ini. Artinya itu semacam pertemuan terbuka begitu ya? Karena kalau di DPR kemarin kabarnya sih pertemuannya tertutup. Lah iya, Indonesia itu kan selalu kebanyakan tertutup toh Mbak. Pada akhirnya semuanya kena prank begitu kan. Kayak ngapunten tadi Pak Freddy juga menyampaikan kita tidak boleh curiga. Masalahnya dalam beberapa rentetan peraturan perundang-undangan di negara kita itu kadang-kala kita diatakan oh itu tenang saja, ini tidak akan naik, ini tidak akan ini. Tapi ternyata besoknya ketok palu langsung kemudian diedarkan. Ini kan saya sebagai sering terjadi gitu. Saya sebagai rakyat ini kan merasa kok seolah-olah ini kita tidak hanya di prank soal cinta tapi juga di prank soal tentang bangsa ini kan. Ini juga akhirnya wajar dong ketika masyarakat kita, publik kita merasa bahwa ini harus diantisipasi nih, bahwa kemudian ini tetap dilanjutkan akan memiliki risiko-risiko kebangsaan semacam ini, semacam demikian. Sehingga perlu ada antisipasi sedari awal agar ini benar-benar menjadi diskursus, agar ini benar-benar menjadi kebijakan yang harapan seluruh rakyat Indonesia itu tidak merugikan negara maupun tidak merugikan masyarakat secara umum tanpa terkecuali. Begitu, Mbak. Oke, sebenarnya kalau saya potong ya. Iya, Pak Freddy. Di DPR RI maupun DPRD ini lebih banyak para aktivis mahasiswa yang berada di DPR. PMI, GMNI, AFI, PMGRI, ada semua, juga aktivis. Malah fraksi ABRI nggak ada sekarang gitu. Kan dari TNI nggak ada sekarang. Kemarin ada satu teman saya nggak kepilih lagi gitu. Iya, oke. Jadi seperti itu ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kita terbuka kok. Gitu loh. Ya, jadi cuma mungkin ada adik belum ada kesempatan nanti kalau sudah DPR gini loh rumah rakyatnya begini loh. Sekarang baru berangan-angan kan sudah tahu baru gini. Iya, Pak Freddy dan juga adik-adik ini kita mengetahui ada para anggota TNI aktif di jabatan sipil. Ada Letkol Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet, kemudian Maijen Mariono, Inspektur Jenderal Kemenhub, Maijen Irham Warolhan, Inspektur Jenderal Kementan, Laksma Tan Heriawan, Badan Penyelenggara Haji, Maijen Novi Helmi Prasetya, Direktur Utama Bulog, dan juga Laksamana Muhammad Ali, Komisaris Utama PT PAL. Ya, seperti apa kalau Mas Edo lihatnya? Jadi kalau kita ngambil kasus, studi kasus ke Mayor Teddy ini, kasus dari Mayor itu. Jadi statement waktu Bapak Prabowo milih Mayor Teddy jadi Seskap, itu dari Hasan Nasbi, PCO-nya itu, bagian komunikasinya itu, ngomong kalau Mayor Teddy di bawah Kemensetnek, bukan di Setmil Pres, gitu, bukan Sekretaris Militer Presiden. Otomatis kalau di bawah Kemensetnek,
kesekretariatan negara itu dia harus eselon 2 dan kalau TNI harus mundur gitu. Tiba-tiba akhirnya nggak tahu gimana keluar perpres bahwa Mayor Teddy ternyata di bawah Setmilpres, sekretaris militer presiden. Ya, itu ternyata boleh di undang-undang. Karena di pasal 47 disebutkan 10 kementerian dan lembaga itu masuk urusan itu. Nah, ini sebagai contoh bahwa satu hal aja itu terkesan kayak berubah-ubah. Terus bisa jadi ya bukan, saya nggak ngomong dipaksakan, tapi berusaha untuk dicari tempat-tempat yang ini boleh, ini boleh, ini boleh. Artinya revisi undang-undang TNI ini semacam mengesahkan kedudukan mereka. Saya nggak tahu, yang pasti itu semakin memperlebar kesempatan untuk melakukan itu semua. Sebagai contoh, akhirnya Inspektur Jenderal itu ya belum Inspektur Jenderal Kementerian itu belum mundur dari TNI gitu. Terus Direktur Bulog akhirnya dibuat skema menjadi staf susnya Panglima TNI dan sebagainya. Nah, proses-proses ini Mbak yang menambah kecurigaan kami terhadap perumusan RUU ini, terhadap apa yang sudah terjadi selama ini. Kami itu kalau bisa dibilang, apakah Bapak Prabowo ingin mengembalikan divisi ABRI? Kayaknya sih nggak sejauh itu. Tapi kan kita sebagai masyarakat sipil kan layak untuk mempertanyakan dan menunjukkan ya kedudukan kita sebagai kedaulatan rakyat itu, daulatnya yang dipegang rakyat itu. Apakah revisi ini benar-benar sesuai sama yang dibutuhkan? Apakah revisi ini sudah atas aspirasi dari banyak rakyat? Itu mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan. Sempat begitu ya, ada 5 kementerian atau lembaga yang diusulkan bisa diisi TNI aktif di revisi Undang-Undang TNI. Ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian BNPT, Bakamla, Kejagung. Tetapi kemudian ada update juga bahwa ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan dihapus begitu ya, tidak menjadi yang bagian 5 diusulkan, tetapi ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan begitu. Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut dan Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer. Pak Freddy bagaimana melihatnya? Jadi sekali lagi ya, jadi ranah yang tadi disebutkan itu dalam rangka untuk menjaga kedaulatan. Kedaulatan bukan dalam konteks teritorial wilayah ya, tapi juga gangguan-gangguan ini kan juga bisa melalui jaringan. Mohon maaf ya, sekarang kan apa istilahnya model-model kayak apa proxy war ini kan, ini kan tidak nampak. Bisa serang melalui jaringan narkoba. Ya, trennya sekarang ke situ ya. Kesana gitu loh. Ini yang diantisipasi. Makanya hal gitu harus diantisipasi. Kalau yang namanya dikatakan jabatan sipil ansih, saya kira tidak. Saya berani katakan tidak. Saya bukan karena dekat dengan TNI atau bukan lah. Saya tahu lah masalah. Terus kemudian jabatan-jabatan yang tadi kayak komisaris itu sudah menjelang MPP. MPP itu masa perjalanan pensiun. Boleh, iya toh, kan boleh fungsi. Makanya apalagi disebutkan di Undang-Undang ASN, ya di Undang-Undang 23 ada jabatan yang dipegang oleh TNI itu tadi ASN, aparatur sipil negara. ASN ini bukan hanya PNS, termasuk saya misalkan masih umur 55, bukan pegawai negeri, open bidding. Saya kok daftar, boleh. Artinya ada kesempatan untuk itu, Pak Freddy. Itu memang terbuka. Nah makanya ASN itu aparatur sipil negara, kayak contohnya teman saya kemarin rektor swasta aja sudah begitu selesai diangkat sebagai deputi di Menko. Ya dia bukan pegawai negeri, tapi profesionalitasnya. Dari tapi setara dengan, disetarakan dengan jabatan. Kalau dirjen adalah eselon 1A, itu boleh. Jadi open bidding memang diatur dalam Undang-Undang ASN. Baik, gitu. Tetapi begini Pak Freddy, kalau tentara TNI memang kan untuk berperang begitu ya. Kemudian mereka ada beberapa yang masuk di jabatan sipil, tidak membayakankah itu Pak Freddy? Jadi gini ya, justru kata bahaya itu saya nggak sependapat. Jadi bicara TNI bukan bicara perang, menjaga kedaulatan. Kalau kata akhir kedaulatan kita sudah diganggu oleh musuh, baru kita perang. Gitu loh. Kedaulatan ini kan kita jaga bukan dalam artian fisik, non fisik juga ada gangguan-gangguan. Yang saya katakan apa, proxy tadi itu, gangguan proxy itu. Makanya kenapa ada operasi intelijen? Salah satu juga harus memonitor gerakan-gerakan itu, bukan harus mematai masyarakat, tidak. Contohnya sekarang, kenapa dibentuk BNPT?
Badan Penanggulangan Teroris. Lah kita nggak tahu ternyata ada yang disusupi kelompok radikal. Iya toh. Dan ini nggak bisa diselesaikan oleh sipil. Iya. Dan radikal ini apalagi dengan radikal senjata. Contohnya kayak di Papua. Baik. Kelompok separatis bersenjata. Bukan gerakan sipil, itu sudah gerakan militer. Artinya memang TNI harus turun. Harus turun. Ini masalah kedaulatan gitu loh. Iya. Kedaulatan, kalau kedaulatan kita ya, mohon maaf ya, seperti Timur lepas sudah. Ya kayak apa, saya tahu. Dan saya tahu terlibat di tim-tim. Dan teman-teman kayak peristiwa di Irian Barat. Itu semua identitas. Namanya teman UI pada waktu itu ikut hadir, ikut tampil merebut Irian Barat. Terus mereka akhirnya masuk Walawa atau mahasiswa wajib latih gitu loh. Bukan karena di militerisme, enggak. Tanggung jawab dulu sebelum kita merdeka. Baik, ada TRIP, ada TGP, tentara pelajar. Nah, apa yang dikatakan bahwa sekarang sudah merdeka, kita tata secara profesionalitas. Peran TNI begini, dan institusi Polri begini. Kalau dulu TNI Polri bergabung ke ABRI, sekarang terpisah. Pak Freddy. Gitu. Tapi pada masalah pertahanan itu TNI. Nanti masih akan kita lanjutkan lagi ya Pak Freddy. Pastinya pemirsa Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, kembali sesaat lagi. Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Neng, di Siti. Nanti. Apa? Iki loh, aku mau dijak pacarku nang kampung Ramadan. Ayahku tercinta iku ya bener sosok kan lalu aku tinggal. Tenang di, gendane sampean. Ono kerjaan dadak jarene. Lah ya apa wis nyampe nang gone kene. Ya mendingan plak-plak wae kok ana gone kampung Ramadan 2025 JTV iki. Ayo kalau aku Neng gak golek takjilane kate bokoneng. Ya golek lah. Kowe nang kene ki panganane macem-macem lho. Menarik kabeh. Makan ini dhisik bloki. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya berkorek. Macem-macem panganane dan regane ya wis sesuai kantong lah yo. Terus aja lali nek mrene kon gak nggo duit cash, gak usah khawatir soalnya isok bayar gawe kris. Allahumma la tu'akhidni bima yaqul. Kalau ada orang yang memuji, ada orang yang kemudian positifnya, saya hanya meminta semoga Allah Ta'ala tidak menyiksa saya. Ramaikan dan hadiri Munajat Malam 1000 Bulan bersama Gus Kaisar di Gor Sidoarjo, Rabu 19 Maret 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Orang Islam harus ada yang pinter agama, tapi juga harus ilmu kesehatan. Sebagai orang Islam harus selalu berusaha untuk meningkatkan ilmu. Ini namanya tiara panggini ngoten, panen duwene sitok. Ilmu memasak harus ngerti Bu. Jangan sampai masak rawon dadine pecel lele. Dunia kerja terus berkembang, tantangan semakin kompleks. Lalu, bagaimana cara mempersiapkan SDM unggul untuk masa depan? Temukan jawabannya di Ruang Karir. Tema kali ini, kompetensi unggulan, solusi kebutuhan SDM masa depan. Bersama para pakar dan praktisi terbaik, Rabu 19 Maret 2025, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di JTV.
Tema kita hari ini pemirsa tentang perempuan dan moderasi beragama. Wah, menarik sekali. Di dalam Al-Quran, perempuan itu dipandang sebagai makhluk yang menjadi subjek hukum yang sempurna. Menjadikan perempuan itu kelas nomor 2 itu tidak benar gitu ya. Karena itu kita sebagai perempuan harus berpikir positif, berbuat secara positif. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, revisi Undang-Undang TNI Cederai Semangat Reformasi. Pak Freddy, ketika teman-teman tadi mengatakan bahwa sampai saat ini untuk draftnya revisi Undang-Undang TNI belum bisa diakses, seperti apa kemudian? Padahal Jadi kita mau bicara bahwa jangan adalah kekhawatiran akan kembali kepada dui fungsi ABRI atau TNI. Ya, sebenarnya gini, sebelum RU ini ditetapkan atau diputuskan bersama dengan pemerintah, itu ada nama public hearing. Nah, public hearing ini ya tentunya publik harus tahu gitu loh. Terus yang kedua, ada kebebasan informasi publik. Baik. Makanya saya kira melalui akses undang-undang publik itu bisa. Nah, saya juga nggak tahu ya. Ya kalau saya tahu memang gitu loh. Saya sudah dapat dari teman-teman di Komisi 1 ya toh. Baik. Jadi apa yang disampaikan kadang-kadang saya juga bingung gitu loh. Iya. Tapi bunyinya draftnya nggak menghidupkan dui fungsi ABRI. Oke, jadi kalau dari Pak Freddy seperti itu ya melihatnya. Iya, itu dalam rangka menghadapi proxy war. Jadi perang-perang bukan perang fisik ya, mengantisipasi gitu loh. Oke. Jadi mengantisipasi jangan sampai mengganggu kedaulatan negara dari rong-rongan ya, baik dalam kan luas sekarang itu, mulai dari kasus teroris, narkotika, termasuk korupsi itu juga salah satu biang kerok gitu loh. Itu juga nggak selesai. Makin kalau banyak. Untuk korupsi, taruhlah sipil juga bisa begitu mengatasi. Kenapa kemudian militer harus masuk ke situ? Oh enggak. Dalam konteks gini, itu bukan dalam arti tugas militer, bukan. Saya katakan itu termasuk kejahatan yang berat ya, extraordinary crime. Itu memang ranah sipil gitu loh. Cuma saya bilang kejahatan macam-macam, intinya gitu. Tetapi yang paling vital ini kan adalah narkoba, terus teroris, itu paling vital. Terus termasuk ya istilahnya melalui proksi perang proksi tadi itu. Sekarang kan sudah dicokoki macam-macam dengan HP ini kan sudah macam-macam beritanya toh. Seolah-olah ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan yang sampai terus informasi harus silang pendapat gitu loh. Oke, Pak Makanya Freddy, saya bilang adik-adik saya, junior saya ini, seluruh DPR RI itu mayoritas adalah mantan aktivis. Saya kenal semua. Ada HMI, GMNI, PMI. Sebenarnya mudah gitu loh. Dan kita kepingin tahu nih Pak, gitu. suara dari teman-teman mahasiswa, Mas Edo seperti apa? Tadi Pak Freddy mengatakan bahwa kalau Pak Freddy lah draftnya sudah tahu begitu ya, tetapi kemudian kan Iya Mbak Tika, jadi sebenarnya saya tahu RUU TNI pun ini sudah lama. Dari 2004 saya udah tahu, waktu rame-rame permasalahan representasi Polri dan pembahasan RUU Polri itu kan udah coba juga RUU TNI ini. Tapi emang kita belum tahu RUU yang mau disahkan untuk jadi undang-undang nanti itu isinya apa, itu kita nggak ada draft resminya itu. Makanya kalau dari Wakil Ketua DPR RI Prof. Susmi Dasko katanya isinya beda kok, lo ya tunjukkan ke kita gitu. Jadi gini Mas, saya potong ya. Antara Pak Freddy sebentar biar Mas Edo menjelaskan. Intinya kami tuh ingin tahu, jangan kita itu nggak diberikan akses dan katanya misal ada public hearing dan sebagainya, terus ada rapat dengar pendapat dan sebagainya, terus melibatkan tokoh aktivis dan sebagainya. Ya buktinya mana masih banyak perlawanan gitu loh. Terus mana yang diajak untuk komunikasi ini? Kan bisa aja kita bisa curiga ini teman-temannya sendiri yang diajak buat rapat untuk bertemu gitu ya. Takutnya kan seperti itu gitu. Nah makanya mari kita sama-sama melihat, jangan dipecahkan dulu. Mari kita sama-sama melihat, sama-sama mengoreksi ini tepat atau enggak, sesuai kebutuhan atau enggak gitu. Itu Mbak Tika mungkin. Oke, baik. Kalau Mas Ai seperti apa? Apanya? Melihat bahwa tadi Pak Freddy mengatakan draftnya sudah ada, tetapi kan kalau untuk publik mungkin belum sepenuhnya bisa mengakses ini begitu loh. Ya gini aja, sederhananya kalau misalkan ada, kenapa kemudian nggak dipublish? Misalnya dalam websitenya DPR RI, atau websitenya Prolegnas dan lain sebagainya.
Kita ini kan sebagai aktivis pasti ngecek toh sudah urusan apalagi hanya urusan teknis draft itu. Yang kedua menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Freddy ya. Misalnya bicara soal tentang sebenarnya nggak ada dui fungsi. Oke, saya coba kasih satu case opinion misalnya. Atau enggak question misalnya. Ketika sudah berbicara dari 10 lembaga dinaikkan kepada 15 lembaga. Dan ada tugas dari ranahnya sipil diisi oleh TNI. Pertanyaannya adalah, itu dui fungsi apa enggak? Ya kan? Itu soalnya yang sudah bisa dijawab. Kalau itu bisa dianggap sebagai dui fungsi, yaitu bagian dari kritik kemudian revisi undang-undang TNI hari ini. Ini mencederai semangat reformasi. Lah iya dong kalau bicara soal itu. Misalkan satu case lagi. Oke, saya membaca misalnya undang-undang tahun nomor 34 tahun 2004 tentang undang-undang TNI misalnya. Bicara soal pasal 3, pasal 47 dan pasal 53 kalau tidak salah. Pasal 3 saya nggak no comment lah karena di situ hanya pengucapannya tentang bahwa seluruh kebijakan strategis dan lain sebagainya itu mengikuti Departemen Keagamaan. Departemen Pertahanan. Nah, sekarang diubah menjadi Kementerian Pertahanan. Ini kan soal diksi aja, nggak ada soal lah. Tapi bagaimana yang batas usia, bagaimana kemudian batas usia pensiun, bagaimana kemudian tentang jabatan-jabatan dari 10 ditambah 15 itu. Nah, kalau sebenarnya negara kita ini, mohon maaf Mbak, saya harus menyampaikan. Kalau dalam tradisi kami di PMII atau NU, atau ada bahasa begini, bahkan di Al-Quran ini ya, secara orang Islam ya. Al-Khalifatum fil ardi. Bahwa manusia itu ditugaskan sebagai khalifah. Khalifah itu memiliki tugas fungsi masing-masing. Misal ngobrol TNI katakanlah, ya sudah, tugas TNI itu membangun pertahanan negara, membentengi negara. Kalaulah tadi contoh yang disampaikan Pak Tredi itu bagaimana menjaga dikirim ke Timur Tengah dalam strateginya menjaga kedaulatan negara, pertahanan negara, saya sepakat. Dan itu sudah tertuang dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 di pasal 47. Saya sepakat itu, nggak ada soal tentang itu. Tetapi yang menjadi soal adalah apa kira-kira tanggung jawab negara, sanksi negara sebagai mandat undang-undang ketika melihat sekretaris kabinet katakanlah dia sudah dimasukkan dalam sekretaris kabinet tetapi tidak ada sanksi di situ. Sementara itu kalau ditanya apakah melanggar undang-undang atau tidak, melanggar itu. Karena sebelumnya nggak ada. Nah, akhirnya ada gerakan pengantar toh mau dibuat seolah-olah ini ada revisi nih. Pertanyaan mendasarnya adalah jangan kami yang diaktivis, Mbak. Orang-orang yang belajar dikasih pertanyaan, ini ditunjuk dulu nih orangnya nih. Jadi sekretaris kabinet misal contohnya. Aturan urusan belakang. Peraturan nanti kita atur nih. Ya kan bisa saja, bisa saja. Indikasinya semacam itu secara teknis begitu loh. Nah, akhirnya wajar dong ketika muncul banyak kritik dan lain sebagainya. Ini masih bicara soal satu lembaga, belum bicara soal lembaga yang lain. Mohon maaf, kami tidak dalam rangka mengkritik konteksnya hari ini bukan pada konteks institusi TNI-nya ya, tidak. TNI itu baik, TNI itu sangat menjaga kedaulatan, TNI sangat menjaga ketahanan negara, pertahanan negara. Baik. Tapi pada konteks peranan yang seharusnya itu diisi oleh sipil, seharusnya kok tidak arif. Kalaulah ini semuanya diisi oleh kalangan-kalangan TNI melalui revisi undang-undang tahun 2000 undang-undang nomor 34 tahun 2004. Baik Mas Ai. Mas Edo, ketika kemudian ini secepatnya digedok begitu, teman-teman akan ada langkah hukum seperti apa? Iya, kalau kami Mbak Tika, kalau ditanya langkah hukum, kami bisa dibilang udah nggak percaya gitu. Jadi dosen kami itu ngomong Mbak Tika, ada Prof. Sutanyo itu, kalau orang kecil, apa mahasiswa lah, kita kan dianggap apa sih mahasiswa itu, melakukan langkah-langkah peradilan. Sudah meninggal loh. Iya, udah meninggal. Kemarum. Melalui langkah peradilan. Juga itu. Udah nggak digubris lah pasti. Kita langkahnya lewat social justice. Kalau Bapak Freddy mungkin langkahnya parlementer, kita ekstra parlementer Mbak Tia. Jadi kita kalau pakai langkah-langkah parlemen ini rasanya udah nggak percaya Mbak Tia itu. Jadi apa yang bakal kita lakukan mahasiswa Gen Z, mungkin kita kalangan mahasiswa itu aktif sekali mengirimkan kabar-kabar ke sesama teman gitu di media sosial, di story Instagram story, itu pun penting. Setidaknya kita bisa menyebarkan awareness terhadap permasalahan ini supaya banyak yang aware, supaya sama-sama kita menolak kalau memang ini nggak sesuai sama kebutuhan dan sama hal yang semestinya ada gitu. Baik Mas Edo, pemirsa Jatim Gaspol kembali sesaat lagi. Dalam puasa ini terdapat
raf'ud darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahwa tapi hati-hati, insya Allah akan memusnahkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Wa kasus syahwat, dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semuanya. Tema kita hari ini pemirsa tentang perempuan dan moderasi beragama. Wah, menarik sekali. Dalam Al-Quran, perempuan itu dipandang sebagai makhluk yang menjadi subjek hukum yang sempurna. Menjadikan perempuan itu kelas nomor 2 itu tidak benar gitu ya. Karena itu kita sebagai perempuan harus berpikir positif, berbuat secara positif. Dunia kerja terus berkembang, tantangan semakin kompleks. Lalu, bagaimana cara mempersiapkan SDM unggul untuk masa depan? Temukan jawabannya di Ruang Karir. Tema kali ini, kompetensi unggulan, solusi kebutuhan SDM masa depan. Bersama para pakar dan praktisi terbaik, Rabu 19 Maret 2025, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di JTV. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Kalau ada orang yang memuji kita, ada orang yang kemudian positif kita, saya hanya meminta semoga Allah Ta'ala tidak menyiksa saya. Ramaikan dan hadiri Munajat Malam 1000 Bulan bersama Gus Kaisar di Gor Sidoarjo. Rabu 19 Maret 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ring, Siti. Nang di. Apa? Iki loh, aku mau dijak pacarku nang aku Ramadan. Nah, yang aku tercinta itu ya bener sosok kan lalu aku tinggal. Dan nang di, gendane sampean. Ono kerjaan dadak jarene. Ayo kok wis nyampe nang gone kene. Ya mendingan plak-plak wae kok nang gone kampung Ramadan 2025 JTV iki. Ayo kalau aku Neng gak golek takjilan ning kate boko ning. ya golek lah. Kowe nang kene panganane awak macam-macam lho. Menarik kabeh. Makane ini dhisik bloki. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya berkore. Macem-macem panganane dan regane ya wis sesuai kantong lah yo. Terus aja lali nek mrene kon gak nggo duit cash, gak usah khawatir soalnya isok bayar gawe kris. Ada 10 tuntutan yang dilayangkan masa aksi, salah satunya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 961 orang kepala daerah dan wakilnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Penjualan tiket KA jarak jauh masa angkutan lebaran ini masih berlangsung. Pemandian Banyu Biru adalah bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya. Ya pemirsa, kita masuki segmen terakhir dalam program Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur. Pak Freddy, pada kesempatan ini bagaimana kemudian Bapak memaknai dengan adanya revisi Undang-Undang TNI yang kalau ternyata Pak semua mekanisme yang harus dilalui itu lancar dan dalam waktu dekat itu digedok, bagaimana? Saya menghormati apa yang sudah dilakukan rekan-rekan kami di Komisi 1. Mereka sudah melalui tahapan kajian dan saya komunikasi terus. Jadi saya tidak mungkin terus istilahnya berburuk sangka pada teman-teman. Ya pasalnya saya harus bisa mengamini ya karena sudah ya itu ranah mereka gitu loh. Kalau bahasa kerennya ya apakah mereka nanti akhirnya mendukung? Ya tentunya kalau keputusan ada di teman-teman kemenangan RI ya otomatis saya juga mendukung ada revisi RUU TNI menjadi undang-undang. Saya harus linear gitu kebijakan teman-teman di Jakarta apalagi
partai saya juga bagian daripada pemerintah. Saya tidak lihat gitu, tapi dalam konteks objektivitas saya paham sekali lagi bahwa ini tidak bermaksud menghidupkan di fungsi ABRI, tetapi mengembalikan ABRI yang profesional, bukan untuk menuju jabatan sipil. Ada jabatan strategis yang ini mungkin masih bisa dipegang oleh TNI, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang ASN. Ini undang-undang loh. Makanya peluang ini akan dilakukan revisi di Undang-Undang TNI itu, gitu loh. Bahasa ya memang harus gang bersambut. Intinya gitu. Jadi ya intinya saya gitu. Jadi sekali lagi jangan berprasangka, ya. Semua mekanisme kita lakukan. Kalau adik-adik saya mengkritik, ya sudahlah, kerjaan mahasiswa. Saya juga pernah mahasiswa, saya juga pernah. Sudah pernah merasakan ya. Gitu. Baik, terima kasih. Apa-apa, kita terbuka bebas. Baik, terima kasih Bapak Dr. Freddy Purnomo SHMH, anggota Komisi DPD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar. Mas Sai, silahkan kalau dari aktivis gimana nih teman-teman mahasiswa? Terutama di teman-teman mahasiswa, wabil khususon pandangan kami dari PMII ya, terutama PMII Jawa Timur. Kalau tadi disinggung, ya silakan teman-teman harus bersuara, misalkan melalui kebijakan intervensi politik, intervensi kebijakan misalnya. Ya kami sudah bersuara di beberapa media melalui Ketua Umum PKC PMI Jawa Timur, mencoba kemudian memberikan antitesa dari pemikiran revisi Undang-Undang TNI ini. Bahkan cukup kental akan penolakan, cukup kental akan kritis di situ bahwa ini kami anggap bagian dari pencederaan atas dasar semangat reformasi. Karena berbagai macam isinya di situ. Mulai dari pasal 3-nya, kemudian pasal 47-nya sampai pada pasal 58 ya? 53, sorry. Yang berbicara batas usia pensiun perangkat TNI itu. Karena begini sederhananya, Mbak. Ibarat kata TNI ketika kita mendaftar sebagai aparatus TNI atau enggak Polri atau enggak ASN yang lain, itu sudah digaji oleh negara. Mau ada pekerjaan ataupun tidak, mau ada peperangan ataupun tidak, sudah digaji oleh negara. Baik, tapi bagaimana dengan sipil kayak kita-kita masyarakat biasa yang sudah mereka belum jelas keberadaannya, kerjanya di mana, tapi nanti pada peluang pekerjaan itu justru semakin menyempit akan adanya undang-undang ini. Mungkin itu terakhir pandangan dari Terima kasih Mas Muhammad Sai Yusuf, Wakil Ketua PMII Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Mas Edo, akankah kemudian kembali ke Orde Baru? Melihatnya kalau bagaimana? semisal apakah akan kembali ke Orde Baru, mungkin saya ingin kembali ke judulnya itu, Mbak Tika. Revisi UU TNI, apakah mencederai semangat reformasi gitu. Kalau semisal besok digedok, maka sangat mencederai reformasi. Karena bukan hanya isinya, tapi prosesnya juga yang itu nggak sesuai sama semangat reformasi kita. Apa yang dilakukan itu terkesan tertutup, terkesan terburu-buru. Maka apakah akan kembali ke Orde Baru? Rasanya sih nggak akan kembali. Tapi bisa jadi menemukan formula-formula baru gitu. Karena kita nggak tahu kalau gitu. Makanya mari sama-sama, mari kita membawa semangat reformasi ini. Semangat untuk kita menghilangkan difungsi ABRI. Semangat untuk kita menegakkan supremasi sipil. Semangat untuk kita juga menghormati hukum gitu. Karena kalau misal kita nggak menghormati hukum, maka kita negara hukum apa ini namanya gitu. Dan kita berjalan kalau berdasarkan kekuasaan saja, keinginan penguasa saja, maka sebuah negara itu ya akan lama-lama menjadi otoriter gitu, Mbak Tika. Dan itu sangat-sangat mencederai reformasi. Maka mari kita sama-sama untuk melihat pemerintah apakah benar-benar akan mengesahkan di tengah banyaknya penolakan ini. Baik. Dan harapannya semoga pemerintah benar-benar untuk bisa mengakomodasi ini aspirasi-aspirasi dari teman-teman yang sudah memberikan pemahaman lain, memberikan perspektif lain bahwa mari kita stop pembahasan ini kalau memang belum sesuai kebutuhan masyarakat itu. Terima kasih Mas Edo, Mas Erdogan Tayyip, Menteri Sosial dan Politik BEM UNER 2024. Tentu akan kita nantikan bersama bagaimana perkembangan dari revisi Undang-Undang TNI di tahun ini, begitu ya, yang pembahasannya dilakukan di tahun ini. Baik pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama kami selama hampir 1 jam ini pemirsa. Saya Mustika Ratna, selamat malam. Sampai jumpa.
Kerja terus berkembang, tantangan semakin kompleks. Lalu,